membeli karena kualitas, karena kepuasan pelanggan yang mereka cari, bukan semata-mata dengan harga. Sahabat brand, jumpa lagi di Brand Talks, masih bersama Blackmores dan juga Pak Dickson dari Blackmores gitu ya. Pak Dickson, tadi kita berbincang gitu ya, bukan penjualan adalah melalui ranah digital atau ranah online. Nah, apa sih Pak yang dilakukan oleh Blackmores khususnya menggrab pasar digital ini, Pak? Silakan, Pak. Baik. Jadi ya awal-awalnya kita jualan di online ini kan istilahnya melalui kita anggap individual seller di marketplace, Pak. Jadi yang masing-masing seller membeli dari distributor kita, sudah gitu mereka menjual sendiri. Nah, jujur di awal-awal kita kerepotan karena harganya nggak beraturan, ya kan, ada yang rendah, tinggi, banyak komplain. Toko-toko yang di offline komplain itu kenapa online kok bisa lebih murah, jangan-jangan diskonnya lebih gede dan segala macam. Jadi jujur itu kita headache. Nah, kemudian salah satu mungkin titik balik dari kita untuk lebih besar di online ini adalah dengan membuat yang namanya official store. Dan kita jujur karena nggak punya expertise dan juga nggak punya infrastructure dan juga talent untuk mengelola itu, kita appoint yang namanya enabler. Jadi third party yang memang khusus mengelola official store kita. Nah, dari situlah kita pelan-pelan mulai mempunyai official store yang profesional, yang kita terus monitor dari segi customer service-nya, dari segi kepuasan pelanggan, kecepatan pengiriman, kemudian sediaan barang dan harga, itu semua kita pantau dari situ. Nah, juga istilahnya kita itu nggak bisa beli sendiri, tapi kita juga harus membantu untuk mendirect traffic ke official store kita, karena awal-awal kan pasti nggak terkenal. Karena itu kita banyak juga invest di digital, kayak di Instagram, di Facebook, di YouTube. Jadi kita banyak placement ad, nggak juga cuman pasang iklan, tapi kita juga banyak istilahnya memakai call atau selebgram untuk mengendorse produk kita. Dan kemudian ada link khusus ke official store kita. Jadi banyak hal juga yang kita lakukan, bukan cuma membuat dari official store, tapi juga gimana kita mendirect traffic ke sana, gitu Pak. Oke, sangat menarik. Nah, ketika sudah masuk ke official store, Pak. Nah, berapa official store, Pak, yang sudah dilakukan kerjasama dengan Blackmores sendiri, Pak, untuk memudahkan konsumen mengakses produk-produk dari Blackmores? Oke, kalau official store kita ada dua, Pak. Itu ada di dua marketplace yang paling besar lah di Indonesia. Kita ada dua di sana, di-run oleh enabler kami, Circlo, itu mereka yang kelola. Tapi juga kita ada yang semacam kayak authorized partner lah, di mana mereka bisa membeli langsung dan kita juga bantu support mereka. Itu umumnya para e-commerce besar itu sudah menjadi authorized partner kami, di mana mereka juga komit untuk tidak main-main dengan harga, tidak main-main dengan diskon. Jadi kita berani bantu mereka, support dengan mendirect traffic ke mereka. Tapi kalau official store yang khusus dikelola oleh Blackmores lewat third party kita adalah dua, Pak. Itu yang kita jalani saat ini dan looks like berkembang luar biasa ya, Pak, karena mereka sangat profesional dan kita terus pantau sih dari segi kepuasan konsumen. Itu komen-komennya kalau ada yang komplain aja kita tanyain, loh ini kok kenapa bisa kayak begini gitu loh. Terus solusinya gimana, apa yang bisa kita bantu. Nah, kita tetap kerjasamanya bagus sekali, Pak. Oke, sangat menarik Pak Dickson. Pak Dickson, di era digital atau era online ini kan tadi kepuasan konsumen nomor satu gitu ya. Nah, terlebih di marketplace ini kan sangat terbuka gitu ya. Berapa sih yang laku gitu ya? Ratingnya seperti apa, reviewnya seperti apa. Nah, apa yang dilakukan oleh Blackmores sendiri, Pak, untuk tetap menjaga kepuasan konsumennya? Ya, Pak. Jadi kalau ya ini susah-susah gampang sih, jelas. Saya mau bilang bahwa Pak, kalau di e-commerce boleh katakan consumer loyalty-nya tuh rendah banget. Maksudnya kadang-kadang very price sensitive, ya kan, orang yang kadang-kadang banyak sekali yang beda 100 rupiah aja bisa pindah gitu. Jadi kalau dari kita ya kita nggak, ya mungkin orang-orang yang price sensitive itu adalah bukan primary target kita. Ya, jadi kita lebih ke emang targetin orang-orang yang
membeli karena kualitas, karena kepuasan pelanggan yang mereka cari, bukan semata-mata dengan harga. Yang kita pastikan pertama adalah masalah stok. Nah, apalagi kalau di pandemi ini kan jujur salah satu the biggest headache buat kita adalah stok. Nah, untuk pasti konsumen nggak kecewa, yaitu otomatis stoknya kita alokasikan lebih banyak ke mereka. Jadi kita lihat mana dari channel-channel kami yang penjualannya menurun, kemudian yang sudah kita alokasikan ke sana, kita reallocate ke online kita, jadi memastikan mereka stoknya banyak. Kemudian kedua adalah kalau orang beli online, itu biasanya pengennya kalau bisa beli sekarang, nyampainya kemarin. Jadi harus cepat nih, pokoknya harus cepat. Nah itu kita monitor, Pak ini harus cepat ya kan, jangan sampai ada terlambat. Itu kita pastikan bahwa dari segi packing, dari segi apa itu cepat. Apalagi ada beberapa program banded, itu mereka bisa nggak? Tapi kalau gara-gara program banded itu nanti mensacrifice dari segi speed of delivery, itu biasanya kita tunda. Jadi kita mementingkan speed, nanti itu partner kita juga ngerti itu. Ya kemudian dari segi packaging-nya, ya kan, bagaimanapun walaupun isinya masih bagus, tapi kalau dapat packing-nya sudah bonyok, itu biasanya konsumen juga kecewa kan. Jadi pokoknya wah packing-nya jelek, ini segala macam. Nah itu juga menjadi salah satu fokus kami bahwa ya tolong packaging-nya juga yang bagus, jangan yang abal-abal. Jadi speed, quality of packaging itu penting. Nah, ketiga adalah juga dari masalah respon menjawab pertanyaan. Jangan yang tanya, Mbak, ready stock nggak? Jawabnya baru besok. Itu kan udah males. Jadi kalau bisa emang harus ada orang yang standby. Gitu. Nah, itu kita minta. Nah, dari tiga hal itu sih Pak yang kita lakukan dan kita monitor terus demi menjaga kepuasan pelanggan. Oke, sangat menarik Pak Dickson. Tadi sampaikan mulai dari stok gitu ya, harus tetap terjaga gitu ya. Yang kedua dari sisi packaging-nya juga harus oke gitu ya, supaya tetap pengirimannya mudah gitu ya, dan juga ketika dibuka masih bagus gitu ya. Betul Pak. Secara speed harus menjawab dengan cepat gitu ya. Oke, Pak Dickson, salah satu kekuatan brand ketika bersaing di pasar adalah dari sisi produk, Pak. Nah, ini kan tentunya Blackmores bukan pemain sendiri nih, Pak. Apa sebenarnya menjadi keunggulan dari Blackmores sendiri jika dibanding dengan pemain yang sudah ada, Pak? Ya berarti agak sedikit promo sedikit nanti nih Pak. Jadi ya, tapi gimana? Kalau kita ngomong produk kita lebih baik, ya pasti kita bilang lebih baik. Nah, tapi kenapa bisa kok saya berani ngomong kayak gitu? Karena satu bagi kita adalah produk kita dari segi kualitas. Nah, kualitas itu kan gampang orang ngomong produk berkualitas. Tapi kalau dari Blackmores, kualitas itu dimulai dari di mana bahan bakunya itu didapatkan. Jadi kalau di Blackmores, kita bangga sekali bisa bilang bahwa kalau Anda tanya saya, di botol contoh fish oil kita, ya kan, Pak, ini fish oil-nya, ini bahan bakunya dari mana? Itu kalau dalam waktu 24 jam saya bisa tracing back ke Australia, mereka bisa trace. Ini kita bisa bilang ke Anda bahwa bahan bakunya itu kita ambil atau ikannya kita jaring di laut ini jam sekian di posisi ini. Jadi kita sampai bisa tahu bahwa kualitas bahan bakunya itu sudah kita cek benar-benar dari sejak itu di awalnya. Jadi bukan istilahnya yang kita main beli curahan kita pack, enggak, itu dari awal kita sudah monitor gimana bahan baku kita di source, kemudian gimana itu diproduksi, kemudian di packing dan sampai akhirnya di delivery. Jadi kualitas bagi kita nomor satu. Dan kedua di Blackmores itu kita dalam memformulasikan suatu produk itu kita dibantu oleh salah satu divisi kami di Australia yang dinamakan Blackmores Institute. Itu research division. Jadi Blackmores itu perpaduan antara scientific sama nature, itu di-combine. Nah inilah kita bilang bahwa pada saat membuat formulasi itu enggak yang istilahnya asal-asalan, tapi emang berdasarkan research, scientific, menggunakan bahan-bahan yang natural. Nah saya bilang dua hal itu menjadikan salah satu key unik atau key perbedaan Blackmores dibanding yang lain, Pak. Dari segi kualitas, sama dari segi formulation dan efficacy produk. Oke, berarti dari sisi kualitas dan formula khusus, Pak ya, yang memang sudah dilakukan oleh Blackmores gitu ya, dengan hasil R&D yang sangat kuat. Nah, dan sorry Pak, kalau boleh salah satu juga adalah dari segi packaging itu juga salah satu keunggulan kita.
Bapak boleh cek di pasar mana produk-produk yang di packaging dengan menggunakan glass bottle. Glass bottle itu kan mahal, Pak, tapi it provide a better protection terhadap produknya itu dari segi stability, apalagi dari segi yang kami betul climate 4 di Indonesia, Pak. Dan kita invest itu di very premium and boleh katakan tapi sangat safe dari segi packaging. So kita berani di situ dan that's yang guarantee the quality of Blackmores. Oke, betul. Nah, tadi Pak, terkait kalau tadi kan respon pasar ketika masa pandemi ini kan begitu tinggi ya, begitu besar gitu ya. Bahkan sempat terjadi operasi pasar. Ini saya baru dengar brand melakukan seperti ini. Saya kira biasanya dilakukan oleh pemerintah gitu ya, tapi ini dilakukan oleh Blackmores. Saya kira luar biasa. Nah, yang menjadi poin penting juga adalah inovasi, Pak. Inovasi apa sih yang dilakukan oleh Blackmores untuk memenuhi kebutuhan pasar atau tetap unggul di sekitar gitu, Pak? Ya, kalau dari segi inovasi sih, kalau dari segi produk, jujur emang belum banyak yang kita lakukan, Pak. Karena dalam 5 tahun ini yang kita lakukan adalah banyak lebih ke understanding dari consumer. Artinya kita ngelakuin banyak sekali research untuk istilahnya memberikan kami pengetahuan tentang what the consumer wants and needs, dan kemudian itu kita mulai ke product development, ke research, dan mereka baru istilahnya menggodok gitu. Jadi belum kelihatan dari segi inovasi yang kita lakukan di produk karena ya dalam proses registrasi dan pembuatan itu kan makan waktu lama. Nah, tapi kita lihat yang dari sekarang itu dari internal dan segala macam itu kita sudah banyak move everything ke digital. Kita sudah start training para SP kami melalui virtual, kita sudah develop bahkan an online education portal ya buat para product advisor kami atau SPG agar mereka tetap bisa belajar, memastikan bahwa apa yang disampaikan ke konsumen itu juga pas. Walaupun dalam masa pandemi ini kan trainer kita nggak bisa traveling ya Pak, jadi mau nggak mau kita gimana cara tetap mengasah kemampuan para SPG itu kita punya an online portal buat mereka belajar. Kemudian mungkin bukan inovasi ya, tapi kita melihat bahwa ada kebutuhan yang belum terpenuhi, contohnya seperti vitamin D3, itu yang sangat dibutuhkan, itu segera kita proses, kita datangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi mungkin nggak terlalu banyak inovasi yang kelihatan untuk saat ini, karena istilahnya masih digodok, tapi setidaknya kalau dari internal itu banyak terobosan-terobosan yang kita lakukan dalam mengadaptasi ke new normal ini, Pak. Oke, saya kira betul. Ketika menghadapi new normal nih, Pak Dickson, gitu ya, tentunya bukan hanya inovasi di produk saja, tapi juga tadi kalau saya perhatikan itu kan ada hal-hal baru yang dilakukan dari sisi pemasaran, penjualan, gitu ya. Dan juga tadi sampai edukasi ke pasar, kerjasama dengan KOL dan lain sebagainya. Nah, ini kan sebuah pembelajaran yang sangat menarik, Pak. Tahun 2020 ini, Blackmores mendapat antusias dari pasar, gitu ya, di mana cukup tinggi. Nah, ketika pandemi ini belum berakhir nih, Pak, kita masuk ke new normal, gitu ya. Ya, pemerintah sendiri memproyeksikan, gitu ya, memang ditargetkan katanya, gitu ya, Agustus ini selesai, gitu ya. Tapi tentunya tidak langsung biasanya. Nah, apa sih yang dilakukan Blackmores sendiri untuk menghadapi tahun 2021 ini, Pak, yang masih Indonesia masih pandemi COVID-19 ini, Pak? Ya Pak, jadi yang terus terang pelajaran paling berharga buat kita salah satunya adalah masalah stok barang ya kan Pak. Jadi kita yang difokuskan untuk 2021 adalah memastikan bahwa stok barang kita tidak kurang-kurang seperti tahun-tahun 2020. Jadi kita asah lagi dari segi demand forecasting, memastikan kita lebih akurat dalam memforecast demand, kemudian kita push untuk mempunyai safety stock. Jadi pada saat ada spike dari segi demand, kita masih ada cukup stok untuk memenuhi. Karena ya jujur, salah satu yang membuat customer satisfaction adalah pada saat mereka beli barang itu ada. Kan kalau
nanti mereka sudah terlanjur suka beli tapi sering on and off, lama-lama mereka juga bisa pindah ke tetangga, misalnya kan gitu. Kemudian kita juga mempush dari segi distribusi kita, karena kita lihat bahwa orang ini kan, kalau shopping mall ini kan on and off ya Pak, kadang dengan adanya PSBB baru itu ditutup, lebih cepat, lebih lama, jadi otomatis traffic ke mall itu belum bisa balik sepenuhnya. Jadi ya otomatis banyak outlet-outlet kami yang ada di mall atau di mana agak terganggu. Nah, tapi kan kecenderungan masyarakat juga pindah selain ke online, tapi juga ke toko-toko atau apotek-apotek terdekat di rumahnya. Jadi ya kita memperbanyak distribusi, memastikan bahwa konsumen nggak usah jauh-jauh untuk cari deh. Ya kan? Dan yang ketiga juga yaitu di e-commerce kita terus perbaikin Pak, pastikan stoknya ada, servis semakin baik. Kemudian dari segi kami beriklan, dari segi kami memberikan contact point buat konsumen. Bahkan sekarang kami sedang mendevelop, boleh katakan salah satu portal di mana konsumen bisa chat, bisa telepon, bisa email, semua at one place. Jadi istilahnya untuk konsultasi itu bisa atau engage dengan Blackmores, ya mereka bisa melalui gadget favorit mereka atau kebiasaan mereka yang baru, yang mungkin ketemu dengan SPG di toko bukan merupakan hal yang memungkinkan karena banyak pembatasan, tapi yang virtual ini kita usahakan untuk dibuka sebesar mungkin, jadi konsumen masih bisa terus berkomunikasi terhadap kita dengan caranya masing-masing dan dalam kondisi yang pandemi ini. Dalam bentuk aplikasi atau website Pak tadi yang sedang? Saat ini kita masih dalam bentuk website kita Pak, jadi nanti ada fitur chat, ada fitur call, ada email, kemudian dari segi Instagram kita juga itu kita pantau terus dari segi jawaban as express as possible. Jadi kalau udah saya lihat ini kok nggak ada yang balas sudah lama, saya yang balas sendiri atau tim saya akan balas sendiri. Jadi memastikan konsumen fast respon lah istilahnya gitu Pak. Pak, tadi disampaikan bahwa salah satu yang dilakukan adalah stok dan juga tadi juga distribusi channel untuk penjualan gitu ya. Nah, Blackmores sendiri di Indonesia apakah sudah merata Pak kalau secara offline Pak distribusinya Pak? Kalau dari segi outlet jujur kita masih jauh Pak, karena satu dari segi harga, boleh katakan ya emang ini termasuk yang premium, dan jujur awalnya di luar negeri itu kan umumnya kalau jualan Blackmores tuh in the pack-nya besar-besar ya Pak, 200, 400 ribu. Nah, otomatis hal itu kurang sesuai dengan keadaan pasar di Indonesia, di mana tipikal penjualan itu masih dalam bentuk packaging kecil, blister, kemudian botol 30. Nah, jadi yang kita lakukan selama ini juga terpaksa kita khusus untuk Indonesia, kita minta banyak packaging kecil yang lebih affordable, yang lebih sesuai dengan basket size konsumen dan basket size dari toko-toko yang distribusi kita kayak apotek-apotek kecil. Itu kan kalau beli vitamin seharga 200-300, wah itu berat gitu Pak. Tapi kan kalau seharga masih 100.000, di bawah 100.000 itu masih dalam basket size mereka. Nah itu terus akan kita lakukan Pak, itu pelajaran yang kita dapat dari konsumen, bahwa anything more than 400.000 itu biasanya nggak sell well. Jadi kita try to downsize the packaging to make sure bahwa ini affordable buat most of the Indonesian. Dan sesuai juga dengan target distribusi kami. Jadi selama ini kita nggak bisa terlalu penetrate deeper juga gara-gara pack size kami terlalu besar. Demikian Pak. Oke, sangat menarik. Pertanyaan terakhir Pak, Ya, Pak. Sebelum kita close gitu ya. Apa harapan Blackmores di tahun ini nih Pak? Dari saya semoga pandemi itu berakhir, jujur Pak, ya kan, nothing it saves buat semua orang. Tapi kalau dari segi bisnis, ya otomatis kita tetap target bahwa it's still a double digit growth buat Blackmores. Kemudian kita stock available, dan satu yang saat ini kita fokuskan adalah produk kita harus tersertifikasi halal dalam beberapa minggu ke depan. Jadi Blackmores ini berkatakan akan menjadi halal certified Pak, itu yang kita lagi fokuskan. Jadi rekan-rekan pembeli yang dari Muslim tidak lagi khawatir akan kehalalan dari produk-produk Blackmores. Oke, terima kasih Pak Dickson atas waktunya sudah berbincang dengan saya di Brand Talks. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat dan juga konsumen semakin paham apa yang dilakukan oleh Blackmores dan juga
kualitas produk yang dihasilkan dari Blackmores. Terima kasih Pak Dickson. Terima kasih Pak. Sukses dan salam sehat. Ya. Baik, Sobat Brand, terima kasih sudah menyimak Brand Talks bersama Blackmores. Mudah-mudahan Brand Talks kali ini bermanfaat buat sahabat brand semuanya. Sampai jumpa di Brand Talks selanjutnya. Jalani hari dengan semua kebaikan Blackmores Fish Oil, partner kesehatan Anda. Blackmores Fish Oil, dengan pengalaman yang didukung oleh penelitian, hadirkan sumber alami omega 3, menjadikan Blackmores si botol biru merek dipercaya. Bantu jaga kesehatan Anda dan keluarga. Blackmores,